Setiap Agustus, Semarak Kemerdekaan dirayakan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Masyarakat pun berbondong-bondong merayakan hari ulang tahun negeri yang tercinta ini. Indonesia pun terus berbenah, transformasi terus dijalankan dari berbagai lini untuk menjadikan negeri ini negeri yang betul-betul merdeka. Tetapi, apakah Indonesia sudah benar-benar terbebas dari jajahan-jajahan asing, terutama produk-produk asing? Kita simak liputannya. Indonesia ternyata belum mampu sepenuhnya lepas dari jajahan produk asing. Dari industri kecantikan misalnya, kosmetik asal China masih merajai pangsa pasar beauty di Indonesia. Ya pemirsa, hal ini pun terlihat dari angka penjualan kosmetik di Indonesia yang ternyata masih didominasi oleh produk-produk asal China. Hal ini pun diakui oleh Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia, Solihin Sofyan. Pasalnya, menurutnya, produk-produk asal Indonesia masih belum dapat bersaing secara harga dengan produk-produk asal China. Kemerdekaan dari sisi ekonomi, khususnya di bagian kosmetika, tentu saya katakan terjadi perubahan, sehingga kita terkesan seperti masih dijajah gitu. Ya artinya kan, kenapa dijajah? Karena kita belum mendominasi, menguasai market yang ada di pasar kita sendiri. Saya memberikan satu data pada tahun 2024 ini, sebetulnya transaksi kosmetika Indonesia itu sudah mencapai 1,94 miliar US dollar. Cukup besar ya. Jadi ini tumbuh sekitar 5,35%, ya. Dan ini akan terjadi pada tahun 2024 sampai 2028. Jadi prediksi ini akan tumbuh sekitar 5,35%. Padahal Indonesia pada tahun 2021 sampai 2023 sampai 2024 kita tumbuhnya malah di kosmetika itu 2 digit loh. 17 sampai 18%. Tapi average itu akan dihitung 5,35% antara tahun 2024 sampai 2028. Nah, pada tahun 2024 ini 83% produk yang diminatin oleh masyarakat Indonesia adalah bukan produk yang mahal, bukan produk yang high end. Jadi mereka artinya not a quality minded, but they are prices minded. Mencari yang murah ada enggak? Saya tidak tahu apakah ini akibat dari penurunan daya beli dari masyarakat sendiri, sehingga siapa yang bisa bermain di segmen tadi, produk tadi yang bisa laku di pasar. Nah, kebetulan produk-produk terutama dari negara Cina itu masuk ke Indonesia dengan harga yang begitu fantastis, ya, sehingga saya hari ini mau katakan bahwa mereka menguasai pasar di Indonesia. Padahal industri kosmetik bisa berkontribusi pada PDB Indonesia hingga 3,83%. Oleh karena itu, Sofyan menyebut bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah Indonesia agar industri kosmetik di dalam negeri bisa lebih berdaya saing. SDM kita masih lemah. Nah, sehingga menurunkan produktivitas dan knowledge kita lemah. Ketiga adalah kita kalah di dalam teknologi, kalah di dalam informasi. Nah, IT ya, kita kalah di sana. Keempat adalah research kita ini juga lemah. Mungkin berbiaya besar sehingga semua orang ataupun pelaku usaha kosmetika seperti saya mungkin dengan teman-teman ingin melakukan satu research baru terhadap bahan baku apa yang kita bisa pakai. Tapi terbentur pada mungkin mahalnya biaya. Apa yang harus kita lakukan supaya industri kosmetika dalam tanda kutip tidak dijajah lagi? Kuncinya adalah kita hanya membangun pabrik kosmetik. Kita tidak pernah membangun namanya ekosistem dari industri kosmetik. Hal yang sama juga ditemukan di sektor makanan dan minuman. Ternyata, sumber daya Indonesia yang melimpah tidak cukup untuk membuat masyarakat Indonesia hanya mengonsumsi makanan dan minuman dalam negeri. Menurut Ketua Umum GAPMMI yang juga CEO Inako, Adi Lukman, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang terpengaruh dari asing dan ingin mencoba produk-produk asing. Terus diakui, tren untuk mencoba pangan-pangan import ini juga semakin banyak, semakin menjadi trendy, karena memang generasi milenial kita dan generasi Z kita itu memang punya karakteristik ingin selalu mencoba. Apa yang dipromosikan, apa yang dijadikan tren di global, ingin dicoba oleh generasi Z dan milenial kita. Nah, inilah tantangan kita.
Namun Adi mengakui bahwa Indonesia tidak bisa betul-betul terbebas dari barang asing, karena pasti ada saja hal yang tidak dimiliki Indonesia, termasuk dari sisi makanan dan minuman. Lagi-lagi kalau dikaitkan dengan apakah kita sudah merdeka atau tidak, menurut saya ini adalah kemerdekaan dari konsumen kita, merdeka memilih mana yang menjadi yang diinginkan, apakah itu import, apakah itu lokal. Kita sudah globalisasi, sudah banyak free trade agreement, comprehensive economic partnership agreement, sudah banyak dilakukan, dan boleh dikatakan sudah borderless. Setiap informasi, setiap produk baru, setiap jasa baru, semua sangat bebas masuk ke negara-negara manapun ya. Kita tidak mungkin membatasi produk impor tersebut. Yang paling mungkin adalah bagaimana pemerintah bersama dengan dunia usaha berupaya harus meningkatkan, tadi saya katakan, kecepatan berinovasi, kecepatan melaunching satu produk, meningkatkan daya saing kita. Dengan demikian kita berharap bisa mengalahkan produk-produk asing yang masuk ke Indonesia. Di sisi lain, di industri farmasi, memang Indonesia sudah cukup unggul, karena sekitar 80 hingga 85% merupakan obat-obatan lokal. Namun Indonesia disebut masih kurang soal riset dan pengembangan, sehingga masih ada saja sekitar 10% obat-obatan impor yang merupakan produk paten dan tidak dapat diproduksi di Indonesia. Kalau dikatakan obat jadi ini sudah merdeka, ya 80-85% produksi obat jadi dari anggota GP Farmasi ini sudah memberikan kontribusi terhadap keterlaksananya program JKN BPJS di Indonesia. Masih ada 10-15% itu obat jadinya masih diimpor ya, atau produksi dari perusahaan asing ya. Karena 10-15% itu adalah obat-obat yang masih dalam masa paten. Kedua, obat-obat inovator. Pertama, itu belum bisa kita produksi di dalam negeri karena mereka masih mempunyai hak paten dalam waktu 20 tahun. Dan itu rata-rata produknya adalah hasil dari riset ya. Hasil dari riset oleh mereka sendiri yang menemukan molekul untuk obat-obat tersebut. Tapi menurut saya ke depan jauhnya nanti semakin Indonesia bisa menyiapkan dengan lebih baik, ya tentunya akan semakin berkurang ketergantungan Indonesia kepada produk-produk asing tadi. Selain dari sisi pengusaha, masyarakat juga turut ambil bagian dalam mewujudkan bebas atau tidaknya Indonesia dari produk asing. Lalu sejauh mana masyarakat mau atau mampu memilih produk dalam negeri? Kalau aku mostly masih dalam negeri sih. Aku paling suka nasi goreng. Karena lokal-lokal gitu sih, jajan-jajanan pinggiran, makan malam gitu. Kalau akhir ini lebih seringnya lokal sih, dan emang lebih sukanya juga lokal sih sebenarnya. Kalau aku lokal juga sih, karena sekarang lokal udah bagus-bagus kan gitu. Aku campur sih, campur kadang lokal, kadang yang impor juga. Ada pernah juga pakai juga impor, tapi lebih banyak lokal sekarang. Kalau kosmetik saat ini ya itu lebih ke impor sih sebenarnya, karena aku kan juga nggak begitu baru-baru ini pakai kosmetiknya, terus yang lagi hype aja rata-rata gitu sih. Tergantung jenisnya ya, karena kebetulan kan aku punya GERD, jadi mostly ya yang ada di drugstore aja sih. Kalau untuk impor atau lokal aku kurang paham, tapi jenisnya sih paling. Aku lokal sih. Semuanya lokal. Sekarang aku kalau minum obat juga lokal, yang gampang dijangkau. Yang impor juga, aku lebih banyaknya impor sih sebenarnya. Ya pemirsa, perlu diakui bahwa Indonesia sebenarnya sudah dapat dikatakan merdeka. Merdeka karena masyarakatnya bisa bebas untuk memilih produk mana yang diinginkan. Namun, kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki kesadaran untuk memilih produk-produk lokal Indonesia agar Indonesia dapat benar-benar bebas dari jajahan produk-produk asing. Terlebih dari itu, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79. Mari kita bangga menggunakan barang-barang lokal. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Indra. CNBC Indonesia, Beyond Business.